Three, two, one. Shalom adik-adik yang dikasih Tuhan. Shalom semuanya. Ketemu lagi bersama Kak Dianha dan Kak Ariana. Kita bertemu lagi adik-adik ya dalam ibadah kebaktian anak-anak ini. Kak Ariana, ini mau bulan ini merayakan apa ya Kak ya? Iya Kak, adik. Ayo yang bisa jawab. Merayakan Natal. Ya, kita bersyukur kita ini dikasihi siapa? Tuhan Yesus. Yuk kita berdoa dulu sebelum kita mau menyanyi, melompat untuk Tuhan. Yuk kita berdoa bersama-sama. Dirikan Kak Dianha berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bertemu lagi di ibadah anak-anak secara online. Tuhan memberkati kami, bersukacita yang dari surga. Karena hari Natal telah tiba. Kamu mau bersukacita, memuliakan nama Tuhan. Kita yang percaya bersama-sama. Amin. Di sini siapa yang bersukacita? Angkat tangan kita bersama-sama. Ya, kita pujikan satu lagu
kita. Oke, kita ini orang-orang yang dikasihi Tuhan, dan kita mau dengarkan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan ya. Kita duduk diam semuanya. Kita mau angkat pujian yang berkata Natal di hatiku. Haleluya. Biarlah kasih Natal itu, kasih Tuhan selalu tinggal di dalam hidup kita semua. Layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku, hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara, surgaku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi. Amin. Dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Bersama paduan suara, surgaku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi. Haleluya. Dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku, lahir di hati, hanya bersamamu, Yesusku, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal, indahnya Natal di hatiku. Saya serahkan pada Kak Dian Permata. Adik-adik yang dikasih Tuhan, apa kabarnya sore hari ini? Ketemu lagi sama Kak Dian. Ya, sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, pada sore hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan kita, tutup mata kita, dan tundukkan kepala kita. Bapak yang baik, terima kasih buat semua kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami.
Terima kasih Engkau masih mengizinkan kami untuk kami kembali mendengarkan kebenaran firman daripada Engkau Tuhan. Kini saatnya ya Bapa, berkati kami dengan tanah hati yang baik agar setiap firman disampaikan itu bertumbuh dan berbuah dalam setiap pribadi kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi Kau Raja, kita segala Raja. Kita yang sudah berdoa berkata amin. Nah adik-adik, hari ini kalian akan memberitakan firman Tuhan. Temanya hari ini adalah Tuhan tidak salah dalam memilih. Tuhan tak pernah salah dalam memilih. Memilih siapa nih Kak? Nah, ternyata Tuhan tak pernah salah dalam memilih umat-umatnya, dalam memilih anak-anaknya. Tuhan tidak pernah salah memilih. Nah, mari kita buka Alkitab kita pada kitab 2 Tesalonika ayat 2 pasal 2 ayat yang ke-13 dan seterusnya. 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang ke-13 dan seterusnya. Judul perikopnya berkata, dipilih untuk diselamatkan. Tuhan tak pernah salah memilih dalam menyelamatkan setiap anak-anaknya. Kita adalah orang-orang istimewa. Kita adalah orang-orang yang begitu spesial karena Dia Bapa memilih kita untuk diselamatkan. Kita menerima kabar baik, kita diselamatkan dengan kasih karunia Tuhan, dengan darahnya, karena kehadirannya, karena kelahirannya di dunia ini. Kita bisa merasakan bagaimana pengorbanan Tuhan begitu sempurna di dalam kehidupan kita. Ayat 13 dikatakan, akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan. Dikatakan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Kita percaya bahwa Tuhan juru selamat dalam kehidupan kita? Ya, kita harus percaya. Kita berkata, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkau juru selamat dalam hidupku. Ya Bapa, aku percaya Engkau memilihku menjadi orang yang istimewa. Nah, ayat 14 katakan, untuk itulah Ia telah manggil kamu. Sudah Tuhan pilih kita, Tuhan panggil kita. Tadi pujian tadi berkata, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ingat, ketika Tuhan memanggil kita, kita harus berkata, ya, ya Tuhan, ini aku, pakai aku. Jangan kita berkata, enggak aku enggak mau dipanggil Tuhan, aku enggak mau menjadi anaknya. Jangan. Ketika Tuhan sudah memilih dan memanggil kita, ingat, kita adalah sesuatu yang spesial, sesuatu yang berharga, yang Tuhan jadikan begitu sempurna. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tulisan. Firman Tuhan terima dengan penuh sukacita. Firman Tuhan yang diberikan, baik adik-adik mendengarkan dari Bapak Pendeta, dari Kadian, dari Kadian H, dari radio, dari Alkitab, terima semua dengan baik. Karena firman Tuhan adalah firman yang membuat kita hidup. Sebab itu berdiri teguh dan berpegang pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita, yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Ingat adik-adik, Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi setiap kita. Tuhan gak pernah memberikan sesuatu yang buruk. Kapan sih adik-adik menerima yang buruk? Gak pernah. Kita sebagai anak-anaknya selalu menerima yang terbaik dari Tuhan. Tuhan itu kado terindah, mukjizat terindah. Kalau adik-adik ingat firman Kadian minggu lalu, Kadian menyampaikan tentang mukjizat terindah. Apa itu mukjizat terindah dalam kehidupan kita? Yaitu dengan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita.
Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu lahir di hatiku. Ingat, Natal gak akan ada artinya tanpa kehadiran Tuhan. Natal tidak akan ada artinya tanpa kelahiran Yesus di tengah-tengah kita. Sebagai kehadiran Dia yang begitu sempurna, Natal menjadi begitu berarti. Kita bernyanyi, kita memuji, kita bersuka cita atas kelahiran Sang Juru Selamat yang dinamakan Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita, Allah yang selalu bersama dengan kita. Jangan takut, jangan gentar, ingat ada Allah yang selalu senantiasa bersama dengan kita. Dan ya Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia telah mengasihi kita dan yang telah mengandungkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Ingat adik-adik, kita hidup bukan hanya hidup, ingat kita menjadi terang dan garam. Kita harus menjadi dampak bagi orang-orang sekeliling kita. Orang sekeliling yang bisa melihat, wah ada Yesus dalam hidupmu. Wah, siapa sih Tuhan yang kamu sembah? Siapa sih Tuhan yang kamu elu-elukan? Kita bisa berkata dengan bangga, aku menyembah Tuhan Yesus. Aku menyembah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Raja di atas segala raja. Ingat firman Tuhan mengatakan, inilah saatnya dan inilah waktunya setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Engkau Raja di atas segala raja. Ingat adik-adik, inilah saatnya, inilah waktunya kita melihat sukacita penuaian terjadi di sekeliling kita. Keselamatan bukannya menjadi milik Kadian, keselamatan bukannya menjadi milik adik-adik, tapi keselamatan menjadi milik mereka semua yang mau menerima Tuhan dalam kehidupannya, mau menerima Yesus di dalam kehidupannya. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah gentar. Ingat, kita adalah surat terbuka, kita terang dan garam yang Tuhan jadikan istimewa dalam kehidupan kita. Ingat adik-adik, kita adalah bangsa yang terpilih. Kita ada anak-anak yang terpilih, umat pilihan Allah. Tuhan tidak pernah salah dalam apa? Ayo, Tuhan tidak pernah salah dalam memilih. Kita diselamatkan karena kasih karunia. Ketika kalian berpikir, kenapa Tuhan pilih kalian? Kenapa Tuhan gak pilih yang lain? Kenapa Tuhan memilih adik-adik? Kenapa gak pilih yang lain? Ingat, karena Tuhan mengenal kita. Bahkan Dia Tuhan yang menjadikan kita begitu sempurna. Kalau tanya, untuk apa engkau hidup? Aku hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Aku hidup untuk meninggikan nama Raja di atas segala raja. Aku hidup untuk menceritakan bagaimana aku memiliki Allah yang besar dan perkasa. Ingat, puji-puji mengatakan, mana Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Ingat, gak ada Allah yang seperti Allah kita, gak ada Allah yang seperti Yesus yang kita sembah. Dia satu-satunya Allah yang berkuasa, Dia satu-satunya Allah yang hebat, Dia satu-satunya Allah yang apa? Yang berjaya di atas segala-galanya. Banggakah adik-adik menjadi anak-anak Tuhan? Banggakah adik-adik menjadi orang-orang terpilih dan terpanggil? Kadian berkata, kadian bangga menjadi orang-orang yang terpilih. Kadian bangga menjadi orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan kita. Jadi jangan pernah menyesal, jangan bersedih. Kok aku dipanggil Tuhan untuk memberitakan firman? Kok aku diutus Tuhan ke sana? Kok aku diutus Tuhan ke sini? Jangan takut berkata, ya Tuhan, ini aku, utus aku, umat yang telah Engkau pilih. Nah adik-adik, teruslah bersukacita, teruslah bergirang, apapun yang terjadi, terus katakan, Dia Allah yang baik. Biarlah kita selalu merasakan sukacita Natal, kita selalu merasakan akan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Demikian mengapa pada sore hari ini kita tutup dalam doa. Bapak kami mengucap syukur buat semua kasih karunia yang dalam kehidupan kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Kami bangga karena kami adalah orang yang Kau pilih. Kami bangga karena Engkau yang menjadi Bapa kami. Kami bangga karena Engkau Tuhan menjadikan kami begitu istimewa di hadapan Engkau. Terima kasih Bapak buat hari ini. Berkati setiap anak-anak-Mu, berkati setiap mereka dengan sukacita daripada Engkau. Berkati mereka semua dengan damai daripada Engkau. Kami berkatakan ya Tuhan, mereka adalah umat-umat yang Kau berkati. Mereka anak-anak yang Kau berkati dengan damai, sukacita, kemurahan daripada Engkau. Bila mereka mengerti
mengerti akan arti kehadiranmu tengah-tengah mereka. Mereka mengerti akan arti Kristus lahir dalam kehidupan mereka semua. Jadikan kami orang yang bertumbuh, jadikan kami orang yang berbuah, berakar kuat di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan semua dalam kuat tangan-Mu. Pertemu kami di minggu depan untuk kami lebih lagi bersuka cita di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Raja. Atas segala Raja kita sudah berdoa berkata, amin. Tuhan Yesus berkati semua adik-adik. God bless you.